kita masih diberi kesempatan pada hari ini melaksanakan kegiatan seperti biasa. Tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah, semoga selawat berikan salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di 22 Banimo, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta tenaga pendidikan SDN 22 Banimo. Pada hari ini hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan destinasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif yang mana menjadi salah satu tujuan dari penyelesaian tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Pendidikan guru penggerak yang di sini saya yang sekaligus menyampaikan pada hari ini, Fitria sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri 22 Banimo, Kota Solo, Sumatera Barat. Yang mana sebelumnya izinkan saya menyampaikan pemahaman yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak. Yang saya yakini bahwasannya Bapak dan Ibu guru semuanya sudah memahami, bahkan ada salah satu beberapa rekan kita yang ada di sekolah sudah dari CGP sebelumnya dan ibu-ibu senior yang lainnya. Karena dalam ilmu yang saya dapat, bisa jadi ini baru saya dapat sekarang, bukan saya mengajarkan, bukan saya mendidik memberi arahan, tetapi melainkan membagi praktik yang saya dapatkan. Jadi sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru kalau dalam penyampaian nanti niat saya tidak mengajarkan atau memberi arahan baru, bukan, tapi kita berbagi praktik baik dari ilmu yang baru saya dapatkan. Lanjut kepada menyebarkan pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif. Sebelum kita masuk kepada isi dari budaya positif, kira-kira sebelum saya bertanya ya Bapak Ibu, ada pemahaman apa kira-kira kalau ketika kita mendengar budaya positif menurut Bapak Ibu? Kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika ada kalimat budaya positif? Berbagi pengalaman. Ya Bu, berbagi pengalaman. Ada lagi Bu? Saling menghargai. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Tim kerja, ya. Jadi budaya positif yang kita timbulkan artinya memberikan dampak kepada orang lain dan untuk diri kita merupakan dalam rancangan untuk merubah yang timbul dari intrinsik kita sendiri atau timbul dari dalam diri kita. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Konsep inti dari budaya positif pertama ada perubahan paradigma pembelajaran, belajar. Ada lagi disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang dilahirkan dari budaya positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, ada lagi motivasi perilaku manusia, serta posisi kontrol seorang guru yang pada hari ini kita semua di sini dalam posisi kontrol seorang guru. Ada lanjut masuk ke yang ke-6 dan ke-7 keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada pembelajaran tadi dua paradigma. Ada yang pertama paradigma yang mengatakan pembelajaran itu berpusat pada guru. Yang kedua ada yang pembelajaran itu berpusat pada murid. Kembali lagi saya minta kira-kira ketika Bapak dan Ibu mendengar ada dua macam paradigma tentang pembelajaran, apa yang
terpikir dari benak Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang berpihak pada guru, yang berpusat pada guru, dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Ada pembelajaran yang pertama berpusat pada guru, ada lagi yang kedua berpusat pada murid. Kira-kira sebelum kita lanjut kepada budaya positif, setelah kalimat itu keluar dua tadi, apa yang terpikirkan oleh Bapak dan Ibu mengenai pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada murid? Gimana Bu Adi? Kira-kira ada Pembelajaran yang menjadikan murid sebagai utamanya. Iya. Ada lagi Bu? Pembelajaran berpusat kepada guru, anak harus menurut apa yang diizinkan oleh guru. Iya. Oke, ya Bapak dan Ibu, seperti yang kita sudah apalagi alhamdulillah kita sudah IKM semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang. Jadi paling sedikit kita sudah banyak dapat materi pembelajaran yang seperti sudah disampaikan beberapa rekan kita. Pembelajaran kalau yang berpusat pada guru saja yang ngatur kegiatan, tidak ada konsep dari anak melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi untuk sekarang kita diarahkan untuk mengelola pembelajaran itu yang berpusat pada murid, sehingga sesuai dengan keinginan murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ketika keinginan dan kodrat murid tadi terpenuhi, maka dengan sendirinya seorang murid mau melakukan itu tanpa ada paksaan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang pertama, ilusi seorang guru mengontrol murid tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu tadi, bahwasanya kalau kita memposisikan guru mengontrol murid, maka kadang-kadang anak-anak kita melakukan mematuhi peraturan itu ketika saat kita saja ada. Tapi ketika gurunya tidak ada, dia dengan sadar melakukan kesalahan. Artinya kesalahan itu dilakukan hanya untuk mencari kebenaran. Tidak ada dari motivasi intrinsik dari dalamnya kesadaran untuk melakukan itu. Bahwasanya ini kebenaran yang harus saya lakukan, tapi dari kontrol seorang guru. Ini juga kalau kita terapkan sebenarnya kurang bagus untuk di pembelajaran kita, karena ketika kita tidak ada, anak akan melakukan hal yang mereka anggap suka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ini sebenarnya bisa juga kita lakukan, tapi ada beberapa dampak setelah itu. Yang mana ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada anak itu mampu membuat karakter tadi, menguatkan karakter. Yang keempat, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering kita kadang tanpa sadari ya Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal orang dewasa hanya memberikan tuntunan kepada anak-anak kita, memberikan arahan. Yang keempat, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Inilah yang kami usahakan dari pembelajaran, bahwasanya penguatan positif itu setelah dilahirkan dari kalimat-kalimat positif dan diberikan pengarahan apa nilai kebajikan yang akan kita peroleh. Artinya di situ nanti timbul motivasi intrinsik dari dalam diri seorang anak untuk melakukan kebaikan. Oke Bu, Bapak, yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang ada perbedaan pendapat. Pada perbedaan stimulus respon, bahwasannya realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrol setiap kita ini berbeda ya Bu ya. Kita nggak sama. Anak-anak juga seperti itu, kebutuhan mereka berbeda-beda. Ada yang membutuhkan kebutuhan dasarnya kesenangan, ada yang hanya mencari keisengan saja. Jadi menurut teori kontrol, bahwasanya realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam setiap teori kontrol tidak berbeda. Ibu, seorang anak punya problem dengan masalah ini akan punya pandangan yang berbeda.
berbeda-beda ya Bu ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus dan respon dengan teori kontrol agak sedikit berbeda. Yang mana teori kontrol ini yang hendaknya kita terapkan dalam budaya di lingkungan sekolah kita. Yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika anak melakukan kesalahan itu ada tujuan di balik makna itu ya Bu ya. Kadang-kala yang kita tidak tahu, kita hanya biasanya melihat itu sebagai suatu kesalahan, padahal yang mereka lakukan itu kadang-kala itu hanya sekedar mencari kesenangan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Oke, nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam teori siklus respon. Sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau secara pribadi ya Bu ya, sebenarnya iya, orang lain gak akan bisa mengontrol diri kita kalau tidak ada keinginan motivasi dari dalam diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita sebagai guru pun tidak bisa mengontrol anak harus seperti ini, harus seperti ini, hanya dalam bentuk memberikan arahan. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke Bapak dan Ibu, kita masuk kepada kalimat disiplin positif. Disiplin berasal yang memahami, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya Bapak dan Ibu, bahwasannya tujuan kenapa kita untuk membudayakan disiplin positif ini agar anak memiliki kesadaran tanpa ada keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau reward yang lainnya. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau baiknya, walaupun anak punya prestasi atau punya apapun, kalau kita berikan imbalan, kadang-kala anak hanya melakukan itu ketika dasarnya ingin mendapatkan imbalan dan melakukan kesalahan dapat ancaman dan hukuman, akhirnya anak merasa tertekan dengan hal itu. Tapi kalau kita mendisiplinkan positif atau budaya positif kita biasakan, itu menciptakan perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Contoh ketika kita memberi arahan budaya positif, selama ini buang sampah pada tempatnya, buang sampahnya, akhirnya banyak anak tidak sadar bahwasannya sebenarnya nilai kebajikan kita membuang sampah mengarahkan anak-anak dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan. Kalimat seperti itu akan menimbulkan perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Dengan nilai kebajikan tadi, anak akan berubah secara alami atau lebih baik. Memang ya Bapak dan Ibu ya, yang namanya perubahan itu gak akan semungkin seperti kita merubah membalikkan telapak tangan. Gak instan juga, kita butuh proses yang lama. Oke Bapak dan Ibu, ini kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan ada yang seperti kita tahu, profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Artinya dalam profil pelajar Pancasila kita diarahkan untuk anak-anak kita memiliki karakter.
Artinya tanpa ada tadi seperti penghargaan atau reward, mereka menyadari bahwasannya ada nilai-nilai kebajikan yang harus mereka ambil dari budaya-budaya positif tadi. Selain nilai-nilai kebajikan, ketika kita membiasakan budaya positif, ada yang ditampilkan kembali keterampilan hidup. Dengan mereka sudah membudayakan budaya positif tadi, akan memiliki keterampilan hidup, salah satunya sikap percaya diri, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya ketika kita sudah menyadari itu dari dalam, kita akan melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan kita dan semaksimal itu. Kita lanjut ke Bapak Ibu dan Ibu guru semuanya. Masih semangat? Bu Haji? Ya, masih semangat ya Bu Haji? Oke, kebutuhan dasar manusia. Ini yang sering kita pahami. Kebutuhan dasar kadang-kala kita hanya mementingkan kepada dari pokok sekedar makanan saja. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, ini Bapak dan Ibu kebutuhan dasar lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Selama ini kan anggap bertahan hidup aja yang penting ya Bu, yang makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, bukan masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, saling menghargai, menjadi bagian dari kelompok, menjadi keluarga dari suatu institusi. Yang ketiga adalah penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, memiliki prestasi yang diakui dan didengar oleh orang lain. Yang keempat ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri, yang terakhir ada kesenangan. Kebutuhan dasar juga Bu. Ternyata kesenangan berarti kita butuh kesenangan, ini masuk kebutuhan dasar juga. Kita mau senang, bermain, humor, ada antusiasme dan tertawa, merasa bahagia, berarti termasuk juga kebutuhan dasar seseorang. Jadi anak-anak kita yang selama ini kita punya problem dengan anak, apapun yang bentuk anak kita lakukan berarti dia memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Lanjut Bu, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang pertama ekstrinsik, dari luar, ada yang motivasi intrinsik, yang mana dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kalau itu motivasi dari luar sifatnya. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang akan kita terapkan Bapak dan Ibu di dalam lingkungan kita, semoga kita dapat memberikan budaya positif sehingga anak termotivasi secara intrinsik, tidak hanya untuk membuat sesuatu agar terhindar dari hukuman. Saya melakukan ini agar dapat penghargaan dari Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, ini ada posisi kontrol atau yang hukuman, konsekuensi, restitusi yang seperti kita tahu. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak mengetahui yang akan terjadi, bersifatnya satu arah. Dan yang keempat merupakan hukuman fisik dan psikis, atau berbentuk fisik atau secara psikologinya. Nah, kita memberikan hukuman. Ada konsekuensi yang kedua. Konsekuensi itu bersifat terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, murid tetap dibuat merasa tidak nyaman sebenarnya dengan konsekuensi tadi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada macamnya restitusi. Restitusi bersifat lebih proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, saya juga ketika belajar ini merefleksi diri saya sendiri. Saya ada di posisi yang mana gitu. Nah, kalau posisi ini kelima ini sebenarnya ada semua di dalam diri kita kadang-kadang tanpa kita sengaja. Tapi apa dampak dan yang akan terjadi manfaatnya karena kita belum sadar itu. Dan semoga dari sini kita sama-sama berusaha mencari jalan yang terbaik agar posisi kontrol kita nyaman bagi kita dan nyaman juga bagi anak-anak kita di lingkungan. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Di sini ada beberapa uraian tentang kasus bagaimana posisi kontrol seorang guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ketika hari Senin. Yang sebagai penghukum biasanya kita bilang anak hormat pada bendera selama 5 menit, atau bisa jadi pungut sampah sebanyak 50 jenis, atau pungut sampah 50 jumlahnya. Jadi itu salah satu masuk penghukum. Berapa kali Bapak dan Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Berarti ini masuk kategori yang membuat merasa bersalah kepada anak. Akhirnya anak merasa bersalah ketika hanya pada seorang guru itu saja, karena ada kedekatan gitu. Yang ketiga ada teman. Sebagai teman, sama kasusnya seperti tadi, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu Bapak dan Ibu sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Artinya ketika ada kontrol kita sebagai teman, ada di situ ya Bu ya, timbul perasaan anak, oh hari ini saya akan dapat dispensasi, besok bisa jadi Ibu akan berteman lagi kepada saya. Yang kelima, yang keempat, pemantau. Di mana pemantau ini kalimatnya bisa jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, besok kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang posisi kontrol guru sebagai manajer. Inilah yang sebenarnya kita sama-sama budayakan positif untuk kita lakukan kepada anak. Kalau tadi ya Bu ya ada, kalau sebagai penghukum akan ada dampaknya. Kalau sebagai teman juga akan ada dampaknya meloyoi anak, atau anak hanya menuruti peraturan kepada guru-guru tertentu saja. Sedangkan kalau sebagai teman tadi seperti itu. Sedangkan yang kita budayakan untuk di lingkungan sekolah kita hendaknya adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana kita mencari mengidentifikasi kesalahan anak dan memberikan tuntunan kepada anak bagaimana anak tersebut cara menyelesaikan masalahnya atau keluar dari masalah yang mereka hadapi sendiri atas kesadaran mereka, bukan sebagai dari kontrol orang lain. Artinya ketika kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, anak punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Ini posisi kontrol, apakah aku atau refleksi kita. Kamu tidak benar-benar tidak pernah melakukannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk bagian mana tadi Bu? Hukumannya Bu ya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa Bu? Bapak dan Ibu? Kalau yang posisi kontrol ini, kita memberikan kesempatan kepada dia untuk mencari masalah solusi ya Bu ya.
Lebih tepatnya apa? Nomor 2 ya Bu ya. Oke Bu. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Kalau ini masuk kategori yang iya Bu, merasa bersalah ya Bu ya. Ayo lakukan ini demi Bapak dan Ibu. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti ini lebih kayak cukup ya Bu ya. Kalau tidak kerjakan, dengan harus dapat tugas dan dapat nilai hari ini. Oke Bu, kita masuk lagi kepada budaya musik selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah itu bukan peraturan kelas? Kira-kira ada pendapat apa Bapak dan Ibu mengenai kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang harus kita lakukan? Kalau Iya, Bu. keyakinan kan dibuat secara bersama-sama Iya. kan gitu. Kemudian mereka menyepakati atau meyakin dengan yang kita sepakati yakin. Kalau peraturan kelas itu kan jadi guru saja yang membuat peraturan, anak-anak harus mematuhi tanpa mereka tahu peraturan itu sudah ada. Iya, makasih pendapatnya Bu Reni. Mengapa keyakinan kelas seperti tadi, seperti kata Bu Reni tadi, keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama ya Bu ya, dari kesadaran mereka. Kenapa keyakinan kelas masuk kategori budaya positif tadi? Salah satunya alasannya tadi, karena keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan dan kesadaran diri mereka, sehingga ketika mereka melakukan membuat keyakinan kelas, mereka tahu dia punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas ini seperti kata Bu Reni tadi bersifat abstrak. Mereka tahu ya Bu ya, ketika keyakinan kelas, sedangkan peraturan kelas kalau kita buat anak-anak nggak tahu, udah nomor aja, udah ada aja di papan atau di kertas di kelas. Nomor 2, berupaya pernyataan universal, artinya tidak ada secara pribadi tapi menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif atau memberikan arahan. Sedikit saja agar mudah diingat. Sedangkan kalau kita membuat peraturan biasanya banyak ya Bu ya, kita lebih detail lagi. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya dengan ada beberapa kriteria dari pembuatan keyakinan kelas ini yang menyatakan ini yang menjadi tanggung jawab, menjadi keyakinan mereka. Jadi keluarlah nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan dengan sadar, sehingga ini akan menjadi budaya positif yang bisa kita lakukan di dalam sekolah atau di lingkungan kelas. Oke, lanjut kepada Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Suatu proses di mana dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keluar dari keyakinan kelas tadi, keluar dari posisi kontrol tadi, yang mana kita diarahkan untuk menjadi seorang manajer pengontrol anak. Yang kita perlukan adalah bagaimana membuat segitiga restitusi. Yang pertama, mengambilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Seperti tadi seorang manajer yang seperti dicontohkan, setelah dia mengidentifikasi identitas dan kesalahan apa, dan kita juga mengarahkan apa yang akan kamu lakukan ke depan untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contohnya ini Bapak dan Ibu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dari bagian dari proses pembelajaran. Ini ada beberapa contoh kalimat yang mana bentuknya sebagai menstabilkan identitas ketika kita menyelesaikan permasalahan kepada anak. Yang pertama ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, kalau dari kalimat-kalimat ini mah sudah seperti yang biasa kita lakukan setiap harinya. Hanya saja bisa jadi kita belum sedetail yang seperti ini. Untuk kedepannya, ini
kalimat-kalimat ini mah udah bisa kita keluarkan setiap hari menyelesaikan permasalahan anak-anak kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ketika kita udah menstabilkan identitas tadi, ini ada beberapa rangkaian yang seperti contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Artinya ketika anak salah, kita membuat validasi tindakan yang salah ini anak gitu. Artinya setelah kita buat kesadaran dulu di identitas yang pertama, kita buat prinsip setiap perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Salah satu contoh menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa atau mencari solusi tadi? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka yang bertanggung jawab. Kira-kira sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, ketika Bapak dan Ibu mendengar kalimat among, apa yang terpikirkan bagi Bapak dan Ibu? Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Ada lagi Bu? Pak? Keluar kalimat among. Asal keluar ngomong raja aja ya Bu ya. Apa yang terpikirkan oleh benak Bapak dan Ibu ketika ada kalimat among atau manajer? Ya Bu, menuntut ya Bu ya. Yang di sini seperti tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan bahwasanya ketika ada kalimat among, kita akan terpikirkan bagaimana prinsip pendidikan yang dilontarkan ke Hajar Dewantara, yang mana among menuntut atau manajer. Jadi terbayang bagi kita adalah sebagai posisi murid yang kita tuntut, bukan sebagai posisi yang kita jadikan gitu. Ketika ada kalimat among, menyadarkan kita kembali kita adalah sebagai penuntut, bukan sebagai pemaksa ya Bapak dan Ibu ya. Seperti paradigma pendidikan tadi, ada pembelajaran yang berpihak berpusat pada guru, dan yang kedua pembelajaran yang berpusat pada murid. Kenapa dikatakan ada pendidikan Hajar Dewantara among tadi? Hendaknya kita memberikan paradigma pemikiran yang mana pembelajaran kita terapkan adalah pembelajaran untuk yang berpihak pada murid. Bukan juga artinya ada kalimat lagi menghambakan kepada anak-anak di gedang-gedangan atau di dewa-dewakan, bukan ya Bapak dan Ibu ya. Artinya kita lebih memahami kebutuhan dasarnya, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kadang ada dua versi lagi Bapak dan Ibu ya. Ketika kita mendengar kalimat among, Ki Hajar Dewantara, kita menghambakan kepada anak, aduh anaknya dilus-lus, disayang-sayang, dipeluk-peluk, didewakan banget, bukan. Tapi kita mengelola pembelajaran, mengelola pembudayaan itu yang bentuk sifatnya adalah berpihak kepada murid, bukan sistemnya memaksa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena sudah mengambil kesempatan. Mungkin ada yang masih membuat perangkat pembelajaran atau yang lainnya.
semuanya. Saya rasa seperti kalimat saya pertama tadi, saya tidak ada niat untuk mengajarkan ya Bapak dan Ibu ya. Saya hanya berbagi praktik baik dari ilmu yang saya dapatkan gitu. Semoga seterusnya nanti setelah ini ada lagi ibu-ibu CG Bapak dan Ibu CGB yang melanjutkan dari CGB angkatan 12. Amin ya Bu Reni, Pak Al. Iya. Bu Loli gimana Bu Loli? Amin CGB. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.